Ya, em, bentar, saya share ulang. Ya, tadi saya bahas berkaitan dengan soal-soal yang ada di OSK 2021. Tadi sudah kita bahas sampai soal nomor 10 ya. Mungkin coba kita ulang secara singkat saja. Yang nomor pertama itu jawabannya adalah semi di belahan bumi utara. Soalnya kan ditanyakan tentang instalasi tertinggi di ekuator. Berarti panas paling banyak di ekuator. Ketika posisi dari gerak semu itu sedang berada di ekuator. Nah, ini kan terjadi pada saat musim semi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 2 ini jawabannya adalah vortisitas. Nah, vortisitas ini merupakan suatu sistem sel udara yang memiliki lintasan tertutup seperti itu. Semacam tempurung dia bentuknya gitu. Kemudian albedo. Albedo sendiri merupakan perbandingan antara tem- perbandingan antara energi yang dipantulkan oleh suatu objek dengan energi yang datang. Nah, objek dengan albedo paling tinggi itu akan memiliki silauan atau kilauan yang paling tinggi pula. Nah, di sini objek yang ada di muka bumi tersebut biasanya adalah es. Dalam mengapa es itu kebanyakan warnanya putih ya, karena memang paling banyak energi yang dipantulkan oleh objek tersebut. Kemudian nomor 4, gelombang elektromagnetik. Nah, ini merupakan gelombang yang menyusun cahaya dan beberapa gelombang lainnya. Gelombang elektromagnetik ini memiliki spektrum mulai dari sinar gamma ke sinar gelombang radio, di mana gelombang elektromagnetik yang memiliki radiasi terbesar itu adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang paling besar pula, seperti itu. Jadi di sini yang paling besar frekuensinya adalah sinar gamma. Kemudian ini kalau misalnya kita lihat ya, di sini bisa kita perhatikan electromagnetic wave. Nah, ini spektrumnya. Nih, mulai dari gelombang gamma, X, ultraviolet, visible light, infrared, microwave, and radio. Di sini bisa kita lihat frekuensinya semakin tinggi, artinya semakin besar pula energinya. Sementara kalau frekuensinya semakin rendah, maka energinya juga semakin rendah. Kemudian berikutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini perbedaan nyata antara cuaca dan iklim. Dan ini kemarin-kemarin kan sudah saya sampaikan berkaitan dengan definisi cuaca dan iklim itu selalu memang keluar dalam soal-soal geografi, baik itu di kabupaten ataupun di provinsi. Dan perbedaannya itu hanya terdapat pada rentang waktu yang berbeda saja. Cuaca lebih singkat, iklim lebih panjang. Nomor 6. Pada lintang balik selatan, insolasi tertinggi tercapai pada bulan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya tentang gerak semu matahari. Gerak semu. Kira-kira ini grafik yang memberikan kita informasi mengenai gerak semu matahari. Pada saat bulan Maret ada di posisi ekuator, ketika Juni di 23,5 utara, ketika Desember di 23,5 selatan, kemudian kembali lagi ke ekuator di 21 Juli dan 23 September, seperti itu. Nah, di sini kan pertanyaannya pada lintang balik selatan insolasi tertinggi tercapai pada bulan. Nah, garis lintang balik selatan itu maksudnya ada lintang 23,5 selatan atau kita sebut sebagai tropical of Cancer kayaknya. Apa Capricorn ya? Capricorn nih. Nah, itu ya insolasi tertinggi terjadi pada bulan Desember karena posisi matahari berada di garis tersebut seperti itu.
Sehingga musim panas ada di bulan Desember. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 7, sistem sirkulasi Hadley sebagian besar berada pada lintang wilayah. Ya, siklus Hadley itu paling banyak di wilayah tropis. Kemudian, oh sebentar. Nomor 8, pola sirkulasi laut permukaan di Pasifik Ekuator lebih menjorok ke lintang utara khususnya pada saat matahari berada di. Nah, pola sirkulasi laut ini itu akan mengikuti bagaimana gerak semu mataharinya. Kalau dia lebih jorok ke arah utara ya maka gerak matahari berada di lintang utara umumnya. Nomor 9, sirkulasi termohaline. Nah, ini sudah masuk ke soal-soal oceanografi ya. Sirkulasi termohaline yang melewati Indonesia umumnya berupa arus yang. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat global conveyor belt. Nah, di sini ada bagian dari global conveyor belt yang itu melewati wilayah Indonesia. Yang melewati wilayah Indonesia itu adalah bagian dari arus dangkal hangat yang berasal dari Pasifik ke arah Hindia. Nah, arusnya itu hangat dan cukup dangkal ya sebagai arus dalam. Nah, arus ini ketika melewati Indonesia, di Indonesia kita sebut sebagai Arlindo, arus lintas Indonesia. Ini terkenal sebagai arus yang cukup kuat dengan kaya dengan oksigen seperti itu. Nah, di sini maka jawabannya adalah hangat. Mengapa? Karena memang muncul di dekat permukaan lintang rendah gitu. Karena memang kalau kita lihat ya asal dari arus ini berasal dari lintang-lintang menengah, maaf, dari lintang-lintang rendah yaitu ekuator seperti itu. Berikutnya nomor 10. Variasi temperatur di permukaan bumi ditentukan oleh faktor. Ya, variasi temperatur di permukaan bumi itu ya faktor utamanya adalah lintang. Baru setelah lintang itu adalah tutupan permukaan pada bumi ya. Awan kah, bangunan lah dan lain sebagainya. Jadi jawaban pertama adalah lintang. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, berikutnya nomor 11. Lempeng Samudra Baru terbentuk di. Ya, jadi lempeng Samudra Baru itu akan terbentuk di zona divergen. Jadi pada pembentukan lempeng Samudra Baru atau di konsep tentang sea floor spreading akan terbentuk lempeng samudra yang baru ya. Ini. Ini kan bisa kita lihat bagian dari lempeng benua yang pecah akibat adanya batas divergen pada kerak bumi, kemudian batas divergen ini memecahkan kerak benua, mengakibatkan munculnya rekahan, lalu rekan ini akan menghasilkan lempeng samudra yang baru. Nah, di situ. Nanti akan menghasilkan yang namanya karakteristik-karakteristik magnetik yang berbeda antar masing-masing kerak samudra yang baru dihasilkan dari zona divergen tersebut ya di wilayah mornya seperti itu. Nah, jadi di sini jawabannya adalah batas lempeng divergen. Kemudian manakah di bawah ini yang bukan merupakan kepulauan gunung api berasosiasi dengan konvergensi lempeng samudra dengan lempeng samudra. Jadi konvergensi samudra dengan samudra. Nah, ini pengetahuan umum sangat menunjang ya ilmu tentang ini tuh. Pertama coba kita lihat Kepulauan Aleut. Kepulauan Aleut itu adalah kepulauan yang terdapat di wilayah. Nah, di sini ya.
Ya, ini adalah Kepulauan Aleut, perpanjangan dari anak benua, perpanjangan dari benua Amerika Utara di bagian Alaska. Nah, ini pertemuan antara kerak benua dengan kerak samudra, jadi bukan itu. Kemudian Kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii sendiri itu ada di tengah dari Samudra Pasifik, merupakan deretan pulau-pulau gunung api perisai yang terbentuk akibat hotspot, jadi bukan konvergensi. Kemudian Kepulauan Mariana. Kepulauan Mariana juga berada di Pasifik ya. Ya, di sini. Nah, Kepulauan Mariana ini memang terbentuk dari subduksi antara lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng Samudra Filipina. Seperti itu. Sehingga membentuk deretan pegunungan eh, Kepulauan Guam, Mariana, serta yang namanya Palung Mariana. Jadi memang jawabannya adalah yang C, Kepulauan Mariana. Kemudian nomor 13, manakah di bawah ini yang tidak berasosiasi dengan batas lempeng konvergen? Ya, yang tidak berasosiasi dengan lempeng konvergen itu adalah B, lembah retakan ya. Rift Valley sendiri merupakan suatu eh, akibat adanya zona rifting gitu. Jadi zona rifting sendiri merupakan zona di mana benua itu mengalami pemecahan, rifting, penggeseran seperti itu akibat adanya fenomena divergen di bawah kerak buminya seperti itu. Yang nanti akan membentuk samudra yang baru. Nah, di dunia ini terdapat beberapa zona rifting. Salah satu di antaranya cukup terkenal adalah Great Rift Valley yang terdapat di Afrika Timur. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat petanya ya, mulai dari wilayah Eritrea di Djibouti, kemudian membelah kawasan Ethiopia sampai ke Kenya dan Tanzania dan ke Mozambik seperti itu. Kira-kira kalau kita lihat dalam kita, nah di sini ya, mulai dari Eritrea di Djibouti, kemudian membelah Ethiopia, masuk ke Kenya, Tanzania, dan berakhir di Mozambik. Nah, ini zona reef ini membuat suatu lembah di mana lembah-lembah ini memiliki kedalaman yang di beberapa titik itu bisa di bawah mdpl. Nah, nanti diprediksi dalam beberapa juta tahun akan terisi oleh air sehingga kemungkinan bisa membentuk ini laut ya. Kalau sebagai contoh Red Sea. Red Sea ini kan sebenarnya adalah salah satu eh, laut yang terbentuk akibat fenomena rifting, tetapi dia sudah dimasuki oleh air seperti itu, sehingga terbentuklah laut. Kemudian nomor 14, pernyataan berikut terkait dengan batuan beku dengan ciri adanya lubang gas. Pernyataan yang salah adalah, oke, jadi pada batuan yang memiliki karakteristik adanya lubang gas yang kita sebut sebagai tekstur struktur vesikular. Nah, struktur vesikular ini itu terbentuk karena adanya udara yang terperangkap dalam proses pembakuan batuan. Seperti itu. Nah, ini umumnya terjadi ketika magma yang membeku bersentuhan dengan udara atau air ya, tergantung dua kondisi tersebut. Jadi pernyataan yang salah adalah terjadi karena pembekuan magma pada lokasi yang dalam. Nah, jadi pada lokasi yang dalam atau lokasi-lokasi plutonik akan sangat sulit sekali ditemukan batuan dengan struktur vesikular. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 15. Urutan proses sedimentasi adalah. Jadi sedimentasi ini merupakan salah satu proses ya dalam pembentukan batuan sedimen, di mana sebelum terjadinya sedimentasi, maka ada proses-proses eksogenik yang bekerja pada material. Dimulai dari pelapukan. Setelah pelapukan adanya erosi
Lalu setelah erosi akan ada transportasi, dan yang terakhir adalah deposisi. Maka jawabannya adalah E yang tepat. Seperti itu. Kemudian nomor 16, batu gamping yang mengalami rekristalisasi selama proses metamorfisme akan berubah menjadi. Nah, di batu gamping ketika dia mengalami rekristalisasi, ini terjadi umumnya akibat fenomena metamorfisme. Seperti itu. Adanya perubahan terhadap tekanan dan temperatur. Untuk batu gamping sendiri itu adalah batu dengan mineral-mineral karbonatan. Ketika dia mengalami metamorfisme akan membentuk yang namanya marmer. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 17, yang membedakan struktur kekar dan sesar ada pada yang D ya. Ada atau tidaknya pergeseran batuan. Jadi sesar sendiri itu merupakan patahan ketika dua blok batuan bergeser. Seperti itu. Jadi ada retakan nih. Kalau masih retakan saja masih berupa kekar. Tetapi ketika retakan ini bergeser, maka dia membentuk sesar. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 18, yang dimaksud dengan sesar normal. Ya, sesar normal sendiri merupakan pergeseran pada blok batuan di mana hanging wall itu mengalami penurunan. Jadi ketika hanging wall-nya turun, maka seolah-olah foot wall-nya ini naik gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Sesar di mana foot wall berada relatif di atas hanging wall. Kira-kira bentuknya seperti ini ya untuk yang sesar normal. Ya, jadi seolah-olah foot wall itu relatif di atas dari hanging wall. Yang dimana hanging wall ini yang mengalami penurunan. Seperti itu. Kemudian nomor 19, struktur geologi yang dapat menyebabkan pembalikan lapisan. Nah, lapisan ini bisa terbalik ketika mengalami yang namanya struktur lipatan rebah gitu. Nah, di sini yang termasuk struktur lipatan itu adalah siklin dan antiklin. Jadi jawabannya adalah yang E, antiklin rebah. Yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah nomor 20. Manakah dari pernyataan berikut yang salah? Nah, kalau tipe soal yang seperti ini maka memang harus kita analisis satu persatu. A. Batuan dengan komposisi yang berbeda akan mengalami pelapukan dengan laju yang berbeda. Ya, ini benar ya. Karena pelapukan batuan salah satunya itu bisa dikontrol oleh jenis mineralnya. Batuan-batuan dengan mineral mafik umumnya akan lebih mudah lapuk oleh air karena mineral-mineral mafik ini mudah larut dalam air. B. Panas dan hujan deras meningkatkan laju pelapukan kimiawi. Hujan deras memang akan meningkatkan laju pelapukan kimiawi, tapi panas itu lebih ke pelapukan fisik. Tapi coba kita lihat opsi yang lain. Keberadaan tanah memperlambat proses pelapukan batuan di bawahnya. Ya, ini betul ya, karena tanah ini akan bersifat sebagai pelindung. Sehingga batuan di bawahnya itu tidak terekspos secara langsung dengan udara. Semakin lama batuan tersikap di permukaan, batuan tersebut menjadi semakin lapuk. Ya, ini betul sekali. Laju pelapukan kimia meningkat dengan asam. Ya, ini juga betul. Jadi mungkin yang paling tepat itu adalah yang B ya. Kenapa? Karena pernyataan panas. Nah, panas sendiri itu meningkatkan laju pelapukan fisik atau mekanik. Jadi bukan kimia. Sehingga B jawabannya. Ya, itulah kira-kira yang bisa kita diskusikan ya pada kesempatan sore kali ini. Untuk soal-soal berikutnya mungkin teman-teman akan bisa kita diskusikan ketika mengikuti pelatihan-pelatihan dari Katalis yang nanti mungkin akan diinformasikan setelahnya.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh, kalau nanya nama IG, ya nanti bisa dicek IG saya itu apa ya IG saya ntar. Ya, ini kira-kira nanti bisa dicari tahu saja ya. Oke, kira-kira sudah. Kalau seperti itu saya cukupkan untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah bersemangat dalam mengikuti pelatihan dan mohon maaf ya kalau tadi saya agak lumayan lama menghilangnya karena tadi ada problem yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Eh, dari saya cukup sekian. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.